Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, segenap partisipan Golden Habit Forum, rahimakumullah, yang alhamdulillah ini sudah tersebar dari Papua hingga Sumatera, ya, dari Kaltara hingga paling selatan ini Jogja, NTT, alhamdulillah ada dari Kendari, ini ada Pak Laude, ada Bu Marlina, ya, dari Buton. tim Kalteng cukup banyak Pak Rektor UMPR ini juga ada, ya. Dari Kalbar alhamdulillah Pak Oh, Ehsanuddin, dari Jakarta ada Dr. Aragar. Ini Mas Ervan dari MPKSD alhamdulillah bisa bergabung. Alhamdulillah jadi cukup cukup apa namanya cakupannya cukup luas, ya. Dari Malaysia ini sudah ada belum ini Pak Sairi ini? Belum, Biasanya belum Pak masuk Sairi lagi yang itu mungkin. undang dari Malaysia, ya oke. Baik, jadi alhamdulillah kita bersyukur, ya, Golden Habit Forum sudah memasuki episode yang ke-188. Ya. Kita tetap berkomitmen untuk bagaimana membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik, ya. Kebiasaan-kebiasaan istimewa ini bagaimana bisa menjadi kebiasaan dari umat Islam, khususnya keluarga besar persyarikatan. Ini hari ini agak istimewa karena peserta Golden Habit banyak yang berada di Jakarta, di Hotel Sahid ini. Ada saya, Pak Laude, Pak Kamalidin, ada Prof. Rajindra, ya. Ini berada di apa? Sedang di Jakarta, sedang ada Rakornas, ya, Majelis Dikti bidang sumber daya manusia. Ya. Dan tadi malam juga ada beberapa award, ya. Tapi Prof. Partino hari ini tidak hadir karena rektornya sudah selesai, ya sudah digantikan oleh yang lain. Baik Bapak Ibu sekalian, di pagi ini kita masih melanjutkan bagaimana membangun kebiasaan-kebiasaan baik, ya, dalam perspektif psikologi. Alhamdulillah, ya. Prof. Martino adalah pakar di bidang psikologi, ya, dan tentu pembahasan tentang masalah ini akan menjadi menarik, melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jamal, ya. Jadi di yang lalu Pak Jamal sudah apa namanya menyampaikan dalam perspektif psikologi juga, sama-sama psikolog, ya. Tentu hari ini dalam perspektif yang berbeda meskipun sama-sama psikologi, ya. Nah, pakar yang berbeda tentu akan memberikan perspektif yang berbeda. Yang jelas kesemuanya adalah untuk memastikan, ya, bagaimana pembangunan habit ini dari hari ke hari menjadi semakin baik. Sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Selanjutnya berkenan Prof. Partino untuk menyampaikan. Monggo. Ya. Matur nuwun Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi amin amma ba'du. Puji dan syukur hanya milik Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kita wajib bersyukur atas segala nikmatnya
Sehingga di samping kesibukan-kesibukan kita yang sangat luar biasa, kita masih bisa menginvestasikan waktu untuk meningkatkan kualitas hidup kita dalam rangka kajian Sabtu pagi. Mudah-mudahan ini menambah pundi-pundi amal kita untuk kita bawa pulang pada yang akan datang yang tidak tahu kapan kita harus pulang. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Mas Dr. Agus yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk ikut berbicara bagaimana untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan baik pada pertama diri kita sendiri, keluarga, termasuk anak cucu kita. Yang saya banggakan para peserta Golden Habit Forum yang Masya Allah sangat luar biasa. Pesertanya orang-orang yang hebat, para rektor, para wakil rektor, para ketua PWM, PDM, Aisyah yang sangat luar biasa. Ya, ini menunjukkan bahwa kita itu memang butuh untuk silaturahim, butuh untuk menambah pundi-pundi kita. Saya izin dengan keterbatasan saya untuk berbicara tentang bagaimana untuk mengembangkan kebiasaan-kebiasaan, membangun kebiasaan perspektif psikologi. Ini kemarin sudah dibicarakan, disajikan oleh Mas Jamaluddin Ahmad. Ya, Mas Jamaluddin Ahmad itu termasuk adik-adik kelas saya, termasuk kemarin disinggung Mas Fuad Ansori, juga adik-adik kelas saya di Bulak Sumur. Kebiasaan itu ternyata adalah hasil belajar. Hasil belajar itu belajar dari melalui pendidikan atau latihan. Jadi kebiasaan itu bukan bakat, bukan warisan dari orang tua. Jadi meskipun orang tuanya kebiasaan-kebiasaannya jelek, tapi tidak menjadi jaminan anak-anak keturunannya menjadi orang yang jelek. Karena ini hasil belajar. Belajar dari keluarga, lingkungan, dan pendidikan. Termasuk juga bukan warisan dari orang tua. Jadi ini dipelajari benar-benar. Kalau warisan dari orang tua seperti misalnya golongan darah, itu mesti ada warisan-warisan dari orang tua. Ini yang tahu kan Mas Dr. Agus. Jadi memang kebiasaan itu hasil belajar, pendidikan, dan latihan. Makanya itu bisa kita bentuk. Bisa kita upayakan mau kebiasaan yang apa sesuai dengan visi dan misi kita sebagai orang tua. Kebiasaan itu sama dengan karena hasil belajar. Itu hasil belajar menurut teorinya, ini sudah lama sekali, Benjamin S. Bloom itu membagi belajar dari segi kognitif, psikomotor, dan afektif. Pasti kita itu akan belajar hasilnya dari kognitifnya bagaimana, psikomotornya bagaimana, afektifnya bagaimana. Bagaimana kalau kita pengetahuannya tidak punya, mau melakukan psikomotoriknya, gerakan-gerakan kita, bagaimana sikap kita kalau kita tidak mempunyai pengetahuan. Jadi, tiga ini tidak bisa kita pisahkan dari kognitif, psikomotor, dan afektif. Itu adalah satu kesatuan dari orang yang melakukan belajar. Termasuk kebiasaan-kebiasaan kita itu sebenarnya perpaduan dari tiga ini. Ilustrasi anak TK Aba. Biasanya anak TK Aba itu diantar orang tuanya. Ya, saya ambil ini contohnya turun dari motor. Jabat dan cium tangan orang tua dan salam. Ini biasanya begitu. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, kalau diantar ke TK Aba, biasanya begitu turun langsung jabat tangan dan cium tangan
orang tua atau yang mengantarkan dan memberikan salam. Sudah turun, berjalan pelan-pelan menuju ke ruang kelas. Di pintu kelas, guru sudah siap. Apakah Bu Guru atau Pak Guru? Ternyata di TK-TK ABA itu juga ada Pak Guru. Anak TK ABA itu menuju guru, memberikan salam, jabat, dan cium tangan. Nah, ini adalah juga kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbiasa dilakukan baik di rumah maupun di sekolah. Ini adalah sudah merupakan budaya dari anak-anak kita di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Itu bukan hal yang asing. Namun demikian sering kita jumpai ini tidak sadar. Kadang-kadang orang ya di masyarakat umum bilangnya, copot, copot gitu. Ini secara tidak langsung dia mengucapkan begitu. Karena apa? Ini juga hasil dari kebiasaan, hasil dari dulu belajar. Mungkin pertama ya bilang, copot. Terus banyak orang tertawa. Banyak orang tertawa, akhirnya dia suka. Terus diulangi lagi. Juga ada orang-orang, ya, ini tentunya bukan dari kelompok-kelompok Islam yang benar, mengucapkan astaga. Apalagi ada yang bilang astaga naga. Nah, ini adalah juga kebiasaan-kebiasaan yang tentunya kurang baik. Padahal mestinya kan astagfirullahaladzim atau astagfirullah. Itu kan yang benar sesuai dengan tuntutan kita. Ini semua itu juga merupakan kebiasaan yang kita peroleh sejak bertahun-tahun, bukan dari kemarin saja. Akhirnya yang keluar itu. Karena itu secara otomatis. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Aspek-aspek positif kebiasaan. Kebiasaan itu biasanya sudah melekat pada dirinya sendiri. Otomatis. Semacam refleks. Tidak melalui proses berpikir. Oleh karena hemat energi. Nah, ini perkataan-perkataan kita kadang-kadang secara otomatis. Tidak perlu dikontrol. Saya harus mengucapkan apa? Mengucapkan astagfirullah atau alhamdulillah ya, gitu. Ada misalnya naik motor ada di depan kita lalu jatuh. Apa kita harus mengucapkan apa? Ya, sesuai dengan kebiasaan kita. Dan karena sudah melekat pada diri kita, kita langsung otomatis kayak refleks mulut kita itu langsung mengucapkan astagfirullahaladzim gitu. Nggak mungkin dia akan berpikir tuh mikir apa ya? Oh itu maaf. Karena dia ngebut-ngebut, motornya zigzag, langsung yang jatuh langsung alhamdulillah. Belum tentu seperti itu. Meskipun orang naik motor itu salah begitu, belum tentu kita akan mengatakan alhamdulillah. Karena kita sudah terbiasa untuk maaf, untuk berbicara yang tepat. Jadi kebiasaan itu tidak usah kita pikirkan, tidak melalui proses berpikir dalam melakukan tindakan. Semuanya serba otomatis. Karena apa? Yang kita pernah pelajari atau pernah kita latihkan itu sudah mengendap. Mengendap, kalau dalam psikologi kan ada alam sadar dan alam bawah sadar dan pengantarannya alam prasadar. Ini sudah mengendap di alam bawah sadar. Meskipun di bawah alam sadar, tapi begitu mudah untuk dinaikkan menjadi alam sadar. Karena apa? Sudah begitu milik kita sudah otomatis. Jadi kalau ada respon apa, langsung kita ada stimulus apa, langsung kita merespon. Tidak perlu dipikir-pikir, tidak melalui proses berpikir yang panjang. Inilah karena itu sudah tersedia dan siap kapan saja keluar. Kapan pembiasaan dimulai? Mestinya pembiasaan itu dimulai sejak bayi sampai dewasa lanjut. Dewasa lanjut itu ya seperti saya itu termasuk dewasa lanjut. Jadi kalau kita yang sudah dewasa-dewasa ini ya bukan hanya dimulai bagaimana kita merawat kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi sejak bayi pun kita sudah harus memulai pembiasaan untuk bayi kita. Bayi kalau dokter anak kan sudah punya
aturan-aturan. Jam berapa harus disusui, jam berapa harus istirahat, tidur jam berapa dan sebagainya itu sudah ada. Saya pernah menonton di YouTube, ini ada pengalaman, tapi mungkin pengalaman ini secara eh, kasuistik ya, tapi monggo bisa dipelajari, bisa didiskusikan. Ada seorang suami istri itu istrinya mengandung. Setiap pagi sama sore dibacakan Quran setengah juz pagi, setengah juz sore. Begitu bayinya juga lahir, bacakan juga pagi dan sore. Ternyata setelah anaknya menginjak TK, ternyata Masya Allah luar biasa. Ini luar biasanya apa? Anak itu pintar menghafal ayat-ayat Quran. Mungkin karena ada ya hubungan secara keturunan, hubungan dengan orang tua yang begitu langsung nempel di anak. Meskipun anak mungkin kan belum belum bisa memahami secara utuh, tapi begitu mudahnya mempelajari Al-Quran dan menghafal ayat-ayat suci ini. Ini yang sangat luar biasa. Ini dimulai sejak dalam kandungan, bahkan sejak lahir, setelah lahir pun ini dibacakan itu. Nah, pembiasaan juga disesuaikan dengan tingkat perkembangan. Jadi perkembangannya sampai di mana sesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang akan kita tanamkan. Teknik-teknik pembiasaan. Jadi ini bisa dengan ajakan sebagai ayah, sebagai kakek. Itu teknik untuk membiasakan itu kita ajak. Kalau sudah mau masuk adzan, misalnya adzan maghrib, kita ajak cucu kita, ayo siap-siap sebentar lagi adzan. Jadi anak kita ajak. Untuk membiasakan apa? Membiasakan ke masjid untuk sholat fardu berjamaah. Kita ajakan. Juga teladan. Karena apa? Kita sebagai orang tua sebenarnya adalah teladan bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita. Kita tidak boleh namanya menyuruh tapi kita tidak memberikan teladan. Yang termasuk nomor 3, perintah atau suruhan. Kita bisa menyuruh anak atau cucu kita. Itu sudah adzan. Cepat-cepat pergi ke masjid. Sementara kita orang tua tidak menjadi teladan. Lu bapak kenapa enggak ke masjid atau kakek kenapa enggak ke masjid? Kakek lagi capek gitu. Kamu saja ke sana. Satu kali mungkin dimaklumi. Tapi kalau terus menerus, ini anak-anak kita atau cucu kita pasti akan protes. Itu tentang suruhan. Juga kita ajakan juga bisa disertai dengan pemaksaan. Misalnya anak agak malas-malas, jadi kita paksa, ayo kita tetap ke masjid. Itu sudah adzan sudah dikumandangkan, mari kita masjid. Kita paksa anak. Karena memang di dalam Islam pun teknik pemaksaan itu juga dilakukan. Di dalam hadis, saya nggak hafal ini, para yang hebat-hebat, ustadz-ustadz sama kiai-kiai yang hafal pemaksaan. Anak usia 7 tahun, kalau belum melaksanakan sholat, kan harus kita pecut atau kita pukul atau kita sabet itu kan juga pemaksaan. Nah, ini memang harus dilakukan karena sudah waktunya. Ini juga merupakan hukuman bagi anak, punishment. Kamu kalau nggak sholat ya pukul, tapi kalau sholat ikut manis-manis ke sana ke masjid, kita kasih reward bagus. Kamu adalah anak yang soleh, bisa ikut pung ke masjid, kamu di masjid tidak ribut, itu adalah anak yang hebat, anak yang soleh. Ganjaran itu tidak harus berwujud barang atau benda, tapi bisa ujian kepada anak-anak kita. Hukuman juga tidak harus hukuman fisik, bagaimana hukuman-hukuman yang mendidik anak. Misalnya
penundaan pemberian reward itu juga merupakan hukuman bagi anak. Kamu harusnya kong kasih hadiah ini, tapi kamu kan menyelesaikan tugasmu untuk hafalan ayat surat ini. Gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo untuk kita diskusikan atau pengalaman-pengalaman bapak-bapak, ibu-ibu dalam membiasakan. Memang kalau pembiasaan ini bukan 3 kali 4 untuk 12. Karena kemarin juga disinggung oleh Mas Jamal banyak faktor-faktornya. Dan pembiasaan ini adalah hal yang sangat kompleks. Tapi meskipun kompleks, ya harus kita usahakan. Karena apa? Ini hasilnya adalah untuk terutama kita punya anak cucu, ya anak cucu kita. Demi masa depannya dia. Karena apa? Kalau pembiasaan-pembiasaan yang baik tentu akan bisa diterima oleh orang-orang lain. Sama saja dengan eh, modal hidup. Modal hidup orang itu kan hanya dua, jujur dan rajin. Jujur dan rajin itu juga adalah hasil dari belajar. Harus kita ajarkan kepada anak cucu kita bagaimana berlaku jujur, bagaimana berlaku adil, bagaimana berlaku rajin. Contoh yang sepele aja, pembelajaran misalnya ya, untuk pembiasaan buang sampah pada tempatnya. Itu juga gitu, pertama kedua kita ajari, tapi lama-lama tinggal kasihkan buang ke tempat sampah langsung sudah tahu tempat sampahnya di mana. Ini sejak anak umur 2-3 tahun itu sudah bisa diajari begini untuk kebaikan-kebaikan kita. Lebih mudah itu kita ngajari anak-anak itu sejak kecil. Kalau sudah besar itu nanti agak agak sulit meskipun tidak sulit ya. Tidak ada barang yang sulit kalau kita itu mau. Sekarang hanya kemauan kita saja dengan minta pertolongan Allah, insya Allah semua itu ada jalannya. Tidak ada eh, persoalan atau masalah yang tidak bisa kita selesaikan, terutama kepada anak-anak cucu kita. Semuanya itu akan bisa kita selesaikan dengan baik. Kalau kita memang mempunyai niat-niat yang baik. Jadi untuk sementara begitu, monggo untuk yang mau menambah. Ini tadi Kiai Mustain belum muncul, biasanya telepon-telepon saya. Mas Iksan, Mas Prof. Iksan dari Pontianak juga saya baru melihat tadi. Sudah agak lama sekali nih Prof. Iksanuddin ini. Mohon maaf. Monggo, Ya. Bu, diskusi. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa ya, apa yang disampaikan oleh Prof. Partino. Ya, mungkin saya bisa memberikan beberapa beberapa kata kunci tadi. Bahwa yang pertama, pembiasaan itu mesti sampai dikendalikan oleh alam bawah sadar. Ya, kuncinya itu sesuatu yang dilakukan berulang-ulang terus-menerus ya. Kalau perlu dipaksa nggak apa-apa. Jadi ada pemaksaan-pemaksaan ya pada awalnya karena intinya pengulangan apa yang kita lakukan, apakah itu dipaksa atau tidak, kalau dilakukan berulang-ulang, lama-lama akan menjadi kebiasaan. Nah, kalau proses pemaksaan tadi yang oleh Prof. Partino disampaikan ketika kita ngajari anak sholat, ya, 7 tahun harus sudah diajari sholat, kalau sampai 10 tahun kok belum terbiasa, artinya belum menjadi habit sholatnya itu boleh dipukul. Ya. Meskipun pukulnya bukan pukulan yang membuat cedera, pukulan kasih sayang untuk memberikan pemaksaan. Sehingga targetnya itu 10 tahun itu sudah menjadi habit, bukan baru belajar sholat. 10 tahun menjadi habit. 7 tahun sudah dibiasakan, 10 tahun sudah menjadi habit. Pengulangan-pengulangan dan Bapak Ibu sekalian, tadi Prof. Partino juga mengatakan bahwa kita mulainya mulai dari kandungan, efeknya luar biasa. Lebih cepat dimulai lebih baik. Dan ternyata beberapa penelitian menunjukkan apa yang dilakukan oleh orang tua
ketika mengandung itu besar sekali pengaruhnya bagi anak yang dilahirkan. Tadi dicontohkan ya dibacakan Quran pagi setengah juz, sore setengah juz, 1 hari 1 juz. Nah, anaknya berkembang menjadi luar biasa. Nah, konon di Jerman yang diteliti itu janin, tetapi dengan apa? Dengan musik, ya. Ada musik klasik, ada musik yang gedumbrengan, itu ternyata efeknya juga berbeda. Nah, tentu ini memberikan sesuatu hal yang penting bagi kita semua, bahwa untuk membiasakan anak kita, menyiapkan anak menjadi lebih baik, itu mulainya sejak awal, sejak dalam kandungan. Bahkan kalau Islam mengajarkan sejak mau melakukan konsepsi hubungan suami istri sudah harus dilakukan dengan doa. Nah, ini dan beberapa waktu yang lalu kita juga belajar bagaimana proses memorizing, mememorize apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kemudian nanti yang akan menjadi akhlak itu adalah yang dilakukan berulang-ulang. Jadi kuncinya adalah pengulangan. Di Sabtu yang lalu, Pak Jamal mengatakan lebih baik terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Nah, ini terpaksa masuk surga karena apa? Karena dipaksa untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya forum untuk Bapak Ibu sekalian, ya dipersilakan yang mau menyampaikan penguatan atau perspektif yang berbeda, ya, atau mungkin juga bertanya kepada Prof. Partino, dipersilahkan.